Dengan memahami data elektoral ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang Pilpres ini bisa dimenangkan secara telak sekali, satu putaran saja, walau tanpa kecurangan yang masif, sistematis, dan terstruktur. Juga dengan memahami data elektoral ini, kita pun juga bisa meyakini bahwa politik akan baik-baik saja, aksi protes yang ada post-election tak akan menjadi semacam huru-hara seperti di tahun 98. Sebelum kita menjawab itu, saya ingin mulai dulu dengan pengumuman exit poll dan quick count LSI DNJA. Hari ini tanggal 15 Februari jam 6 sore, quick count LSI DNJA sudah mencapai 100%, semua data sudah masuk, dan ini hasilnya bahwa Prabowo Gibran di angka 58,47%. Itulah perolehannya. Anies Muhaimin 24,98% dan Ganjar Mahfud 16,55%. Itu final dari quick count LSI ketika data 100%. Sebelumnya, exit poll LSI di hari pencoblosan 14 Februari sudah selesai pada jam 12 siang, tapi Mahkamah Konstitusi melarang pengumuman sebelum jam 3 sore. Karena itulah, ketika jam 12 siang di hari pencoblosan, saya mengekspresikannya dalam bentuk puisi. Saya tulis di sana tentang dua burung yang melintas di langit, tapi melintas satu putaran saja. Ini sudah menjadi kode, bahkan juga sudah diberitakan bahwa saya DNJA dianggap mungkin memberikan kode tentang satu putaran saja. Lalu jam 3 sore lewat 1 detik, exit poll LSI juga sudah kita umumkan. Hasilnya adalah saat itu kita membuatnya dalam bentuk interval. Prabowo Gibran mendapatkan dukungan sekitar 53,4% hingga 58,4%. Sebelumnya lagi, 5 hari sebelum hari pencoblosan, jejak digitalnya pun bisa dilihat, LSI DNJA pun juga sudah mengumumkan inilah prediksi kita mengenai apa yang akan diperoleh oleh Prabowo Gibran pada tanggal 14 Februari nanti, 6 hari setelah publikasi LSI. Nah, di sana pun sudah kita umumkan, jejak digitalnya ada, bahwa Prabowo Gibran akan memperoleh suara dalam interval minimum 47,9% dan maksimum 58,3%. Nah, itu datanya, dan ternyata hasil survei terakhir DNJA dikonfirmasi oleh exit poll dan dikonfirmasi lagi oleh quick count. Mengapa kita katakan bahwa ini memang bisa dimenangkan Prabowo Gibran satu putaran saja tanpa harus melakukan satu kecurangan yang masif, sistematik, dan terstruktur? Simpel saja, cukup melihat satu indikator saja, yaitu tingkat pengenalan dan kesukaan kepada Prabowo dan Gibran. Sudah terbaca dari hasil survei, pada survei terakhir itu, Prabowo dan Gibran dikenal dan disukai pada puncaknya, ini kita sebut saja kelas premium. Yang mengenal Prabowo dan Gibran sudah di atas 90% populasi Indonesia, dan yang menyukai Prabowo dan menyukai Gibran juga di atas 80%. Saya sudah survei ribuan kali sejak tahun 2004, susah mencapai posisi premium ini. Ini hanya pernah dicapai oleh SBY di tahun 2009 ketika ia menang satu putaran saja, dan dicapai oleh Jokowi tahun 2019 ketika ia menang kedua kalinya. Kini Prabowo dan Gibran yang mencapai status itu.
Kedua, mengapa saya yakin pasca election ini walaupun begitu banyak protes akan baik-baik saja, tak akan terjadi kerusuhan model 98, cukup dua indikatornya. Pertama, tingkat approval rating, kepuasan publik pada Jokowi amatlah tinggi sekali dan stabil sejak Juni 2023 hingga Februari 2024. Approval rating Jokowi, kepuasan publik pada Jokowi setinggi 80%. Memang ada publik yang tidak puas padanya, tapi itu di bawah 20% saja. Ini akan tinggi sekali jika kita bandingkan misalnya dengan Joe Biden, Presiden Amerika saat ini. Di bulan Januari 2024, approval rating Joe Biden hanya 40% saja. Jokowi 2 kali itu. Sehingga semua gerakan yang protes pada Jokowi tak akan menemukan ekosistem yang kokoh karena majority puas pada Jokowi. Kedua juga, majority pun ketika memandang apakah ia melihat situasi ekonomi, politik, budaya, keamanan, apakah ini baik-baik saja, 60% lebih menyatakan situasi sekarang ini baik-baik saja, walaupun ada kritik di sana dan di sini, sehingga situasi kepuasan itulah yang tak akan membuat kegelisahan yang massal yang bisa berujung pada kerusuhan yang berakar. Tapi sekali lagi, semua kritik dari teman-teman LSM, dari intelektual, dari NGO, dari pakar, itu penting untuk didengar karena itu bagian dari civic education. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.